Selamat datang, ikuti ini saya sebagai Lenovo Idea Tab Plus, dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa penyesuaian dan trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Sekarang saya akan mulai dengan terus terang saja. Ini tidak akan menjadi sesuatu yang rumit. Jadi jika Anda mencari hal-hal yang sangat tersembunyi atau semacamnya, saya mungkin tidak akan membahas itu. Jadi harap diingat. Dan ini hanya untuk orang-orang yang benar-benar tidak tahu apa yang harus dicari di pengaturan dan semacamnya. Jadi dengan itu dalam pikiran, mari kita buka pengaturan kita. Gulir ke bawah, navigasikan ke sini, dan mari kita hilangkan hal-hal yang tidak perlu ini, lalu kita bisa kembali ke opsi wallpaper dan tampilan atau wallpaper dan tema. Sekarang entah kenapa saya ingin mengakses foto dan video. Oh itu, oke itu aneh. Tapi saya kira ini untuk keperluan wallpaper supaya bisa mengambilnya dari galeri kita juga. Tapi bagaimanapun, di sini kita bisa mengubah hal-hal seperti tema yang... Oh, itu dia. Sedang memuat semuanya. Oh, coba. Saya bahkan tidak punya koneksi internet yang saya juga tidak yakin bagaimana ini bisa memuatnya, tapi oke. Jadi intinya di sini kamu punya tema-tema saja, dan di sini mengacu pada paket ikon, dan kamu bisa lihat masing-masing punya tampilan ikon yang berbeda. Jadi kamu bisa memilih mana saja yang menurutmu paling menarik. Saya sebenarnya penasaran kalau saya pilih salah satunya, apakah akan langsung diterapkan atau saya harus terhubung ke jaringan. Oke, sepertinya ini hanya sebagian yang diterapkan. Sebenarnya saya mulai suka juga sekarang. Sepertinya tidak semua ikon berubah tema, hanya bentuk gambarnya saja yang berubah. Tapi misalnya, kamu bisa lihat semua aplikasi Google yang nggak penting, itu masih tetap tampilannya sama saja seperti sebelumnya. Sekarang mereka hanya jadi berbentuk kotak. Oke, mari kita kembali ke sini dan kita bisa lanjut. Kami juga memiliki ikon secara terpisah yang sudah termasuk dalam tema tersebut, hanya terlihat seperti ikon-ikon dan wallpaper saja. Dan kita memiliki hal-hal seperti berbagai koleksi wallpaper lokal pilihan terbaik. Saya berasumsi, ini adalah wallpaper standar bawaan dari Lenovo, yang mereka tawarkan kepada pengguna, saya rasa itulah yang dimaksud. Dan album lokal. Jadi begini, ini akan menjadi galeri kami serta beberapa pilihan lain di bawah ini. Jadi kami memiliki animasi pengisian daya, layar kunci font, dan warna tema sistem yang dapat Anda sesuaikan. Ada beberapa hal kecil lainnya di sini. Mungkin yang paling terlihat adalah icon atau warna tema sistem. Jadi ini mengacu pada warna-warna seperti yang ada di sini dan juga seperti yang di sini. Anda bisa memilihnya dan Anda bisa menyesuaikannya berdasarkan wallpaper yang sedang Anda gunakan sekarang atau warna dasar yang hanya akan menjadi... Ternyata saya tidak bisa memilih warna dasar. Oke, jadi dalam kasus ini saya hanya bisa memilih dari wallpaper. Dan ketika kamu... Apakah tema tersebut sebenarnya menghalangi saya untuk melakukan ini? Begitulah. Jadi Anda perlu mengaktifkannya di warna tema sistem. Jadi begitu Anda menyalakannya maka akan menyala. Nah, begitulah. Anda bisa melihat perubahannya secara otomatis. Bahkan latar belakang di sini pun. Jadi, lihat, ini berubah otomatis mengikuti wallpaper. Jadi kalau wallpaper diganti, ini pun ikut berubah. Beberapa memang agak aneh. Seperti, saya juga bingung kenapa ada warna hijau neon dan biru di wallpaper yang tampaknya semuanya coklat. Tapi ya Google, sepertinya memang spesial bisa menemukan warna-warna yang sebenarnya tidak ada di sana. Bagaimanapun Anda bisa memilih warna lain atau Anda bisa pergi ke warna dasar yang memungkinkan Anda memilih warna tertentu secara permanen, misalnya biru. Jadi saya akan tetap menggunakan yang ini. Ya, kelihatannya cukup bagus. Jadi sebenarnya. Dan yang ini terlihat sedikit lebih baik. Jadi, ya begitulah, sedikit lebih cerah. Oke, sekarang mari kita beralih ke bagian tampilan. Di sini tersedia pilihan mode terang maupun gelap serta fitur peralihan otomatis yang bisa Anda gunakan. Jadi di sini Anda bisa memilih. Jadi perangkat akan beralih untuk Anda dari mode terang ke mode gelap, baik berdasarkan waktu matahari terbenam hingga terbit, atau menggunakan pengatur waktu khusus yang bisa Anda pilih sendiri.
Dengan cara ini, Anda bisa mengaturnya, jadi perangkat Anda akan beralih dari mode terang di siang hari ke mode gelap di malam hari. Jadi misalnya jika Anda ingin mengecek waktu di malam hari dan hanya menekan tombol power, Anda tidak akan langsung silau oleh cahaya dari perangkat Anda. Anda akan mendapatkannya dalam mode gelap yang jelas tidak seterang itu. Sedangkan di siang hari, menurut saya mode terang sedikit lebih mudah untuk dilihat. Jadi Anda bisa memanfaatkan fitur itu di sini. Sekarang di sini kita juga punya pengaturan seperti mode warna layar yang diatur ke vibrant, atau kita juga punya mode standar. Ini hanya mengacu pada saturasi warna, seberapa cerah warna-warna yang terlihat. Dan ini sudah diatur ke mode yang warnanya sedikit lebih cerah. Jadi seharusnya standar, nah seperti itu. Warnanya jadi lebih kalem. Sekarang saya tidak tahu apakah ini terlihat jelas di kamera, tapi saya benar-benar bisa melihat perbedaannya, dan khususnya warna biru di kamera saat melihat viewfinder. Jadi kalau Anda perhatikan warna biru, seberapa banyak perubahannya, pada dasarnya warnanya jadi turun dan seberapa jelas dibandingkan warna lain. Dan saya juga bisa melihat warna merah. Jadi khususnya di sini warnanya juga berubah. Jadi ini hanyalah perubahan halus yang akan memengaruhi warna, membuatnya terlihat kurang merah atau biru dalam kasus ini karena seperti yang saya bilang, warna-warna inilah yang paling terlihat di mana warnanya menurun. Sesuatu yang tidak terlihat di rekaman adalah peningkatan kehangatan pada tampilan itu sendiri. Jadi latar belakang putih apapun seperti yang ada di sini atau di sekitar sini akan terlihat sedikit lebih hangat. Alih-alih nada kebiruan, warnanya akan lebih ke oranye atau ke kuningan. Jadi jika kamu suka tampilan warna yang lebih hangat di layar, kamu bisa mengubahnya ke mode standar. Tapi jika kamu suka warna yang jenuh dan tetap ingin tampilan hangat, sebenarnya kamu bisa mengubahnya di bagian bawah sini. Kamu bisa memilih hangat, dingin, atau bisa juga mengaturnya secara manual. Jadi dari sini, pilih saja mana yang kamu inginkan atau sukai. Saya akan tetap menggunakan yang ini saja. Dan kita bisa melanjutkan. Jadi selanjutnya kita punya kami tidak memiliki informasi kecepatan penyegaran layar. Oke, itu menarik. Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan. Pusat pemberitahuan dan kontrol. Jadi di bagian ini kami sangat berharap bisa memiliki sesuatu. Tidak, kami tidak punya besar. Oke, nah salah satu hal yang ada di sini adalah riwayat notifikasi. Saya memang suka menyalakannya. Jadi jika kamu punya beberapa notifikasi, misalnya apapun yang kita punya di sini, jika saya menyalakannya, saya tidak tahu apakah ini akan langsung berfungsi sekarang. Saya tidak tahu apakah kamu harus menerima notifikasi setelah fitur ini dinyalakan agar bisa berfungsi. Tapi kita akan cek. Saya akan kembali sebentar. Saya akan menggeser ini. Oke, sepertinya saya tidak akan menggesernya. Oke, why? Saya tidak bisa menggesernya. Tapi pada dasarnya, yang bisa kamu lakukan biasanya adalah ketika kamu menekan Clear All, dan itu menghapus semua notifikasi, atau kamu menggeser semuanya dengan cepat. Jika kamu sadar bahwa kamu sebenarnya menghapus sesuatu yang ingin kamu lihat, kamu bisa masuk ke sini, ke riwayat notifikasi. Dan di sini kamu akan menemukan semua notifikasi dan kamu bisa mengetuknya satu persatu. Meskipun kamu sudah menghapusnya, notifikasi-notifikasi itu akan tetap tersimpan di sini untuk sementara waktu agar kamu bisa mengaksesnya. Jadi ini memberikanmu sedikit riwayat notifikasi, bahkan yang bisa kamu akses setelahnya. Sekarang mari kita lihat. Apakah kita masih punya satu suara lagi? Saya sedang mencari. Saya sedang mencari gesture tarik ke bawah. Penasaran apakah ini sudah diaktifkan? Oh ya, ini sudah diaktifkan. Jadi saya ingin menunjukkan ini, tapi sepertinya sudah aktif secara default, atau memang ini satu-satunya opsi, yaitu kamu bisa menggeser ke bawah di mana saja di layar untuk menampilkan notifikasi dan toggle yang menurut saya pribadi sangat saya suka. Hal lain di sini adalah kustomisasi status bar, atau maaf, bukan itu maksud saya. Oh, tunggu, itu sebenarnya yang saya cari. Tapi bagaimanapun juga, jadi fitur ini memungkinkan kamu untuk menghilangkan ikon-ikon dari status bar kamu juga. Tidak, bukan di sini. Saya yakin di tempat lain juga ada opsi untuk mengubah gaya notifikasi. Tapi mari kita aktifkan saja.
Dan dari sini kita bisa menghapus hal-hal yang tidak kita pedulikan. Dan wow, ternyata ini memungkinkan kita menghapus lebih banyak daripada yang biasa saya lakukan selama ini. Kebanyakan perusahaan saat ini sudah membuatnya sangat mudah, sehingga pada dasarnya kamu tidak bisa menghilangkan hal-hal yang menurut perusahaan penting dan seharusnya tidak boleh kamu hapus. Jadi misalnya kamu ingin menghilangkan ikon Wi-Fi, sayang sekali karena ada perusahaan yang menganggap itu penting. Jadi kamu tidak bisa menghapusnya karena seolah-olah kamu tidak boleh punya kesadaran diri atau kemampuan untuk berpikir sendiri. Tapi hey, di sini Lenovo benar-benar memberi kita opsi itu. Terima kasih. Jadi kita bisa menghilangkan hal-hal seperti ikon Wi-Fi meskipun ini hanya menyembunyikan ikon aslinya seperti yang satu ini. Jadi entah kenapa ikon itu memang tidak terlihat juga karena saya memang tidak terhubung ke jaringan manapun, itu sebabnya. Jadi kamu tahu apa? Mari kita demonstrasikan saja. Saya tuh akan masuk dengan cepat. Oke, sekarang kamu bisa lihat saya sudah masuk dan jaringan saya muncul di sini. Jadi mari kita kembali. Dan sekarang ketika saya pergi ke status bar dan menghilangkan ikon Wi-Fi, ikon itu menghilang dari sini meskipun saya masih terhubung ke jaringan tersebut. Jadi ini hanya menghilangkan sesuatu yang kemungkinan besar akan selalu saya aktifkan. Tablet biasanya digunakan di rumah. Di rumah, kamu biasanya terhubung ke jaringanmu, bahkan jika routermu tidak berfungsi atau jika providermu agak lambat dan tidak memberimu akses internet, kemungkinan besar kamu tetap terhubung ke router itu. Jadi, bagi saya, itu bukan sesuatu yang ingin saya lihat di status bar saya. Saya suka tampilannya bersih. Jadi, ini tuh salah satu halnya. Kamu juga bisa menghilangkan hal-hal lain seperti Bluetooth jika kamu selalu menyalakannya. Mungkin kamu selalu menggunakan headphone saat di rumah dan ingin memakai tablet, itu tidak masalah. Kamu tidak perlu menampilkan ikon itu di sana. Saat diaktifkan dan ada beberapa hal lain, akan ada ikon Atmos. Ini sebenarnya tidak akan muncul di sini. Saya kira lokasi bisa Anda hilangkan. Kami memiliki mode jangan ganggu, serta mode pesawat dan pengatur waktu, waktu. Tunggu. Oke, jadi ya, mengapa saya tidak bisa mengklik? Mengapa saya tidak bisa mengklik ini? Itu aneh. Seperti yang Anda lihat, saya tidak pernah menyadari hal ini sebelumnya. Tapi bagaimanapun, jadi kita bisa menghilangkan beberapa opsi yang sebenarnya tidak memungkinkan dilakukan di sebagian besar perangkat. Sekarang, yang ingin saya klik tadi adalah gaya control center. Secara pribadi saya tidak suka yang satu ini, tapi ya mungkin ada orang yang menyukainya. Dan ini hanya memungkinkan Anda untuk memisahkan kedua sisi. Jadi sekarang notifikasi kini terpisah, dan tampilan control center juga dibuat terpisah. Dan sekarang saya mengaturnya agar keduanya terlihat pada saat yang sama. Saya tidak, lebih baiknya begini, saya ingin keduanya terlihat sekaligus. Lebih sedikit usaha dan tidak perlu repot menggeser ke kiri atau kanan atau memperhatikan sisi mana kamu menggeser. Di control center baru ini, jika kamu geser dari sisi kanan, kamu dapat tombol pengaturan. Sedangkan geser dari kiri untuk notifikasi. Dan kemudian jika kamu sepertinya menggeser dari sisi ke sisi. Nah, begitulah. Bisa berganti-ganti di antara keduanya. Nah, seperti yang Anda lihat, posisinya masih berjarak sama seperti sebelumnya. Dan satu-satunya hal adalah hanya satu yang terlihat pada satu waktu. Hal ini berpotensi berubah jika kita memindahkannya ke mode potret. Jadi mari kita lihat. Ya. Oke, itu menarik. Jadi tampaknya hanya berfungsi dalam mode landscape, tetapi dalam mode potret, seperti yang Anda lihat, saat Anda menggesernya ke bawah, keduanya tetap muncul secara bersamaan. Sekarang saya ingin memperjelasnya. Ini mungkin saja terjadi. Bisa berfungsi sebagaimana mestinya jika Anda mereboot perangkat Anda. Jadi ini mungkin hanya semacam sedikit keanehan pada sistem. Dan setelah reboot, sistem akan menerima perintah bahwa seharusnya hanya menampilkan satu saja. Tapi secara umum, sekali lagi, bahkan jika Anda dalam mode potret, seharusnya ada perbedaan antara sisi kiri dan kanan dan mendapatkan notifikasi atau tombol-tombol pengaturan cepat. Sekarang seperti yang saya bilang, secara pribadi saya tidak menyukainya. Saya lebih suka semuanya digabung jadi satu.
Jadi itu membuat saya lebih mudah untuk mendapatkan semuanya sekaligus. Dan jika diperhatikan di sini, ketika Anda beralih ke mode terpisah, tampilan ini tidak diperluas ke seluruh halaman. Tampilannya tetap sama seperti yang ada di sini. Hanya menghilangkan notifikasi, sehingga agak terasa kurang berguna. Jadi bagaimanapun juga, sekarang kita lanjut, ada beberapa aksi pena di sini yang muncul saat Anda menghubungkan pena Anda. Jadi mirip seperti yang dimiliki Samsung. Jadi kita punya fitur seperti kaca pembesar, cat virtual, apa? Oke, saya tidak yakin apa tujuan dari itu. Kami memiliki fitur catatan, kami memiliki opsi tangkapan layar meskipun Anda juga dapat mengambil tangkapan layar dengan tombol dan lingkaran untuk mencari. Sungguh menarik. Hah, itu menarik. Berbicara tentang lingkaran untuk pencarian, mari kita periksa sebentar apakah kita sebenarnya bisa membalikkannya, yang lebih umum digunakan. Jadi menurut saya ini ada di bagian umum, buka pengaturan dan navigasi sistem, lalu lingkari hingga pencarian diaktifkan. Halo? Saya tidak tahu mengapa aplikasinya tidak diluncurkan. Ini biasanya yang seharusnya Anda lakukan. Tapi tunggu, ini dia. Sekarang berhasil. Nah, begitulah. Anda bisa melihat saat Anda mengetuk kontrak sehingga ukurannya mengecil, ini menunjukkan bahwa itu akan diaktifkan. Jadi, ini salah satu cara Anda dapat meluncurkan lingkaran pencarian. Yang satunya lagi tampaknya menggunakan pena dan memilih lingkaran untuk mencari. Sekarang, bertentangan dengan namanya, menurut saya ini sebenarnya agak tidak intuitif. Karena Anda sebenarnya tidak benar-benar membuat lingkaran untuk mencari. Anda sebenarnya harus mengaktifkannya terlebih dahulu. Dan setelah Anda mengaktifkannya, terserah Anda ingin melakukan apa dengannya. Jadi jika saya hanya mengaktifkannya, hilangkan ini. Oke, jadi ada keanehan saat Anda menggunakan pena. Ya, sepertinya memang sangat aneh saat Anda menggunakan pena. Ini sebenarnya tidak mau langsung diluncurkan secara langsung seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi harap perhatikan hal itu. Anda mungkin akan mengalami beberapa masalah jika menggunakan pena. Ini sepertinya akan mencoba menolak input ini. Tapi bagaimanapun, setelah Anda meluncurkannya dari sini, misalnya saat Anda menggunakan Circle to Search, ada beberapa hal berbeda yang bisa Anda lakukan dengannya. Pertama, Anda bisa mendengarkan musik. Cara kerjanya pada dasarnya seperti Shazam tanpa perlu Shazam, yang mana itu sendiri cukup bagus. Hal lain yang bisa Anda lakukan adalah ketika Anda memiliki konten seperti ini, opsi di sini, yang biasanya tidak bisa Anda salin, misalnya dapat Anda seret secara diagonal. Jadi pada dasarnya saya memilih dari atas ke bawah, benar. Jadi jika Anda membayangkan ini sebagai sebuah kotak sekarang, kotak ini akan memilih teks yang seharusnya dipilih. Mari kita coba lagi. Bisakah kamu meluncurkan 10Q? Nah, seperti itu. Itulah yang seharusnya dilakukan. Baiklah, ini juga mencoba mengambil yang ini. Jadi Anda bisa lihat sekarang saya diizinkan untuk memilih semua teks di sini dan saya bisa misalnya menyalinnya dari sini. Secara otomatis juga melakukan pencarian Google terhadap teks yang dipilih. Tapi fiturnya tidak hanya terbatas pada hal-hal seperti ini saja. Mari kita tutup ini dan mungkin lihat apa yang akan kita dapatkan di sini. Atau saya bisa melakukannya seperti ini. Jadi Anda bisa lihat kita punya logo Opera. Sekarang misalkan Anda tidak punya teks di sini, jadi Anda tidak tahu ini apa. Saya bisa mengkliknya dan hanya ada logo yang bisa dijadikan acuan, lalu dia akan mencari gambar yang terlihat itu. Jadi dari sini Anda bisa lihat, dia memberi Anda info singkat. Jadi gambar ini menunjukkan logo dari Pramban Web Opera. Dan saya bisa menggulir ke bawah. Mari kita lihat apa lagi yang kita punya. Kami mendapatkan semua gambar karena saya memang yang memilihnya. Mari kita coba lagi. Apakah saya tidak bisa hanya mendapatkan gambar saja? Tidak. Nah, begitulah. Jadi, ya ampun. Ayo.
Jadi seperti yang Anda lihat, saya sekarang bisa mendapatkan tautan ke sana, pada dasarnya mengunduhnya dari mana saja. Dan saya tidak hanya terbatas pada hal ini. Jadi mari kita tampilkan sedikit properti di sini. Jadi misalnya, saya akan menjatuhkan ini di sini, dan mari kita ambil sesuatu. Ledakan. Sekarang saya melakukan ini secara khusus untuk memblokirnya. Nama ini agar tablet bisa melihatnya, kan? Dan dari sini saya bisa meluncurkan sesuatu seperti kamera. Lalu arahkan ke sana, benar. Dan begitu sudah diarahkan, saya akan langsung melakukannya. Di mana letaknya? Nah, begitulah, bar itu. Jadi, ini meluncurkan Google lingkaran untuk pencarian. Ini mengerikan. Gambar yang mengerikan. Tapi mari kita lihat apakah ia menemukannya. Jadi alat ini mendeteksi merek apa itu. Tetapi, ya, terlalu mengerikan untuk benar-benar mengetahui apa sebenarnya yang ada di gambar itu selain daripada mereknya. Jadi mari kita coba lagi. Sekarang kita perlu mendemonstrasikannya terlebih dahulu. Saat menggunakan kamera, Anda perlu menggeser ke atas terlebih dahulu agar bilah tersebut terlihat. Dan ketika Anda melakukannya, Anda sekarang cukup mengkliknya. Ayo, apapun. Begitulah. Jadi kodenya adalah KB02 KBO2. Seperti yang Anda lihat, ini hanya menemukan gambar yang sebenarnya. Aku tidak punya banyak hal yang bisa diandalkan selain itu, penampilan mereka. Dan alat itu menemukannya dengan cukup baik, asalkan Anda memberikan gambar yang cukup layak dan bisa dijadikan acuan. Seharusnya sistem tersebut dapat menemukan hasilnya. Dan Anda bisa melakukan ini dengan banyak hal lainnya. Hal lain yang sebenarnya ingin saya tunjukkan dengan menggunakan ini adalah, di bagian belakang Anda dapat melihat bahwa kami memiliki banyak spesifikasi non-Inggris. Nah, ini hanya satu dalam bahasa Inggris, dan kemudian saya berasumsi seperti apa itu? Jepang, Korea. Saya tidak tahu sama sekali, sejujurnya. Saya tidak akan berpura-pura tahu mana yang mana. Namun ada dua bahasa yang tidak saya ketahui. Dan yang bisa saya lakukan sekarang adalah hanya dengan menggunakan kamera, saya juga bisa mengambil foto ini. Jadi mungkin kita ambil foto saja. Nah, begitulah, cukup bagus. Dan begitu saya memiliki fotonya, saya bisa melihatnya. Nah, begitulah. Jadi, seperti yang Anda lihat di foto, masih dalam berbagai bahasa, kan? Jadi, mari kita aktifkan. Mari kita singkirkan ini. Mari kita aktifkan circle untuk mencari lagi. Aku tadi pakai pena, dan aku pakai ini saja sebagai gantinya. Dan setelah aku mengaktifkan circle to search, yang bisa aku lakukan adalah klik di sini. Terjemahkan. Ini akan secara otomatis mendeteksi bahasa dan menerjemahkannya ke bahasa apapun yang ingin aku tentukan. Jadi untukku itu akan menjadi bahasa Inggris. Dan kamu bisa lihat sekarang mereknya berubah meskipun sedikit berbeda dari apa yang sebenarnya tertulis di sini. Namun, model tersebut tampaknya akurat dan impedansi. Ini agak gagal dengan simbol ohm kecil ini. Namun sensitivitas apapun yang tampaknya tepat. Dan Anda bisa melihat terjemahannya juga di bawah ini, tepat di sini. Nah, jika Anda belum menyadarinya, saya ingin menyampaikan hal ini. Ini adalah proses menerjemahkannya dan mencoba mencocokkannya secara visual. Jadi pada dasarnya ini terlihat sama seperti yang ada di kotak aslinya pada foto. Sekarang tampilannya tidak lagi ditumpuk secara asal-asalan seperti dulu. Teks yang ada di bawah itu langsung saja digantikan, ditumpuk, dan hasilnya terlihat sangat mirip dengan aslinya. Memang tidak sempurna karena kadang-kadang masih terlihat sedikit aneh. Mari kita coba lagi. Jadi mari kita lihat apakah kita bisa menemukan sesuatu. Oke, saya tidak tahu apakah ini terlihat jelas. Kamu bisa lihat di sini. Sekarang ada semacam perpanjangan karena teks aslinya sedikit lebih lebar, jadi memakan lebih banyak ruang. Apa yang dilakukan adalah mencoba menyesuaikan latar belakang yang ada di sini dan memburamkannya. Tapi karena bagian ini lebih bertekstur, warnanya tidak seperti, kamu tahu, warna solid yang sama. Jadi dia memburamkan. Bagian ini lebih menonjol karena warnanya benar-benar solid di sini.
Dan mari kita coba perbesar, dan kamu bisa melihat ini lebih jelas. Sekarang setelah saya perbesar, ini terlihat seperti noda yang lebih seragam dibandingkan dengan yang ini, yang terlihat seperti berbintik-bintik. Jadi kadang-kadang memang hasilnya seperti itu. Dan sesekali huruf-hurufnya akan terlihat seperti punya garis luar yang aneh di sekelilingnya. Jadi tergantung pada fotonya, kamu mungkin akan mendapatkan hasil yang berbeda, tapi hey, secara umum hasilnya cukup bagus. Oke, jadi dengan itu ada satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan, yaitu soal multitasking. Jadi jika kamu punya beberapa aplikasi yang terbuka, maksudnya di latar belakang, kamu bisa melihat aplikasi terbaru, lalu klik salah satunya dan melakukan sesuatu seperti split screen. Sekarang saya klik kamera, tapi saya tahu pasti kalau split screen untuk kamera itu tidak memungkinkan. Hah. Wah, ternyata saya salah. Ternyata memang bisa. Ini pertama kalinya saya melihat itu. Waduh. Akhirnya. Oke, jadi sepertinya di sini setidaknya kamu bisa melakukan split screen dengan kamera. Saya rasa di ponsel mungkin kamu tidak bisa melakukannya. Jadi dari sini, setelah kamu split screen satu aplikasi, akan terbuka app tray, dan kamu bisa memilih aplikasi apa saja dari sini untuk dijalankan bersama dalam split screen. Nah, ini bukan satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan. Anda juga bisa menggeser ke atas untuk mendapatkan panel kecil ini. Dan dari sini saya seharusnya bisa coba lihat. Kalau saya ketuk, maka akan terbuka sepenuhnya. Jika saya mengklik di sini, tidak apa-apaan. Saya terus yakin ada pilihan untuk itu. Ayo kita coba lakukan ini. Jadi ada ini tildekas apa jendela mengembang. Ya, saya tahu cara menggunakannya. Jadi miliki jendela mengembang. Sepenuhnya dapat digunakan dan saya seharusnya masih bisa membuka tampilan pop-up. Mari kita coba. Oke, jadi agak aneh bagaimana cara mengaksesnya. Jadi, Anda bisa membagi layar dengan 3 aplikasi berbeda. Ya, Anda bisa membagi layar menjadi 2 dengan 1 di atas, tetapi sepertinya lebih sulit untuk meluncurkan satu layar saja. Jika saya menutup ini, biar saya coba tutup bagian yang ini dulu. Oh, aku masih bisa. Jadi saya tidak yakin mengapa saya tidak bisa melakukan ini sebelumnya. Mungkin tadi saya memilih aplikasi yang tidak mendukung pop-up atau split screen. Jadi bagaimanapun juga Anda bisa membagi layar dengan 2 aplikasi secara bersamaan dan memiliki aplikasi ketiga sebagai pop-up yang bisa Anda geser dan hilangkan. Dan hal menarik lainnya di sini, jika kita masuk ke aplikasi terbaru itu. Jadi yang ini bisa Anda lihat ada pasangan yaitu Gmail dan Chrome kan? Jika saya klik di sini, Anda sebenarnya bisa menyimpan pasangan aplikasi tersebut. Nah, seperti itu. Itu akan membuat icon untuk keduanya. Jadi sekarang, bahkan jika saya menutupnya, Anda hanya perlu klik ikonnya dan kedua aplikasi ini akan terbuka secara otomatis. Jadi ini menghilangkan kerepotan untuk harus, Anda tahu, menggabungkan kedua aplikasi ini lagi, karena cara melakukannya memang tidak terlalu sederhana. Jadi setelah Anda membuatnya, saya sarankan untuk menyimpan beberapa pasangan aplikasi yang sering Anda gunakan. Baiklah, dengan demikian saya harap video ini bermanfaat untuk Anda. Dan jika memang bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.